Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Mari sembah Dia dengan pujian kita. Dengan apa kan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku padamu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Demikian Tuhan, kerinduan kami selalu hidup dalam rasa syukur, menyadari kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman,
yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Judul perikop persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Bapak Ibu, renungan firman pagi ini berbicara tentang motivasi dalam memberi persembahan. Apa motivasi kita saat memberi persembahan kepada Tuhan? Banyak orang berpikir, ya dari dulu orang Kristen memberi persembahan, maka saya juga ikut memberi persembahan. Jadi persembahan dilakukan dengan terpaksa karena sudah tradisi. Dan mungkin sungkan kalau tidak memberi persembahan. Atau tidak terpaksa tetapi hanya semacam kewajiban. Sehingga tidak ada rasa beban dan kesungguhan di sana. Ada juga yang berpikir bahwa memberi persembahan itu dengan konsep tabur tuai. Jika kita memberi persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghindarkan kita dari hal yang buruk. Atau ada yang berpikir bahwa kalau kita memberi 100.000, Tuhan akan membalas 1 juta. Dan semakin besar kita memberikan, maka semakin besar pula balasan dari Tuhan. Itu semua hal-hal motivasi yang salah dalam memberi persembahan, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memberi persembahan yang benar? Apa motivasinya? Pada dasarnya, yang harus menjadi motivasi atau alasan utama memberi persembahan kepada Tuhan adalah menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, inilah yang membuat janda miskin dapat memberi persembahannya dengan benar dan itu dipuji oleh Tuhan. Sebenarnya apa yang dipuji oleh Tuhan? Ketika Tuhan Yesus mengamati persembahan orang kaya dan janda miskin, terhadap siapakah Tuhan Yesus memberi pujian? Terhadap janda miskin ini. Namun pertanyaannya yang paling penting adalah apa yang menyebabkan Yesus lebih memuji persembahan janda miskin ini daripada semua orang yang memberi persembahan waktu itu? Pada umumnya orang akan berpendapat karena janda ini memberi dengan ketulusan. Tetapi coba perhatikan ayat 43. Dikatakan di sana, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Walaupun nanti pada akhirnya saya juga akan mengatakan bahwa janda miskin ini memberi dengan tulus, namun yang dikatakan di teks ini secara eksplisit, secara jelas, ia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan. Pernyataan Tuhan ini mungkin membuat kita kaget dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin persembahan janda miskin ini lebih banyak dari yang lain? Bukankah jelas-jelas lebih banyak yang dipersembahkan orang kaya itu? Apa alasannya? Yesus mengatakan janda ini memberi lebih banyak.
daripada semua yang memberi yang lainnya. Coba juga perhatikan teks berikutnya, ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak dari yang lain karena yang lain memberi hanya sebagian kecil dari yang mereka punya. Sedangkan janda ini memberi seluruh yang ia miliki, seluruh nafkahnya. Jelas sekali bahwa janda miskin ini sangat menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, seperti dikatakan Roma 11 ayat 36. Dari sini kita dapat menemukan satu prinsip. Besar atau kecilnya persembahan memang relatif. Misalnya seorang yang memberi persembahan 1 juta tetapi uangnya masih ada 100 juta dibandingkan seorang yang memberi 100 ribu tapi uangnya tinggal 500 ribu. Siapa yang lebih banyak memberi? Kalau dilihat dari jumlahnya yang memberi, ya jelas dari jumlah yang diberi ya jelas yang lebih banyak adalah yang memberi 1 juta. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan yang dia masih miliki, jelas yang memberi 100 ribu lebih banyak. Dengan demikian ukuran besar kecil persembahan kita kepada Tuhan bukan ketika dibandingkan dengan jumlah persembahan orang lain, tetapi dengan seberapa yang kita masih miliki. Artinya kita mesti memberi persembahan secara proporsional. Nah, baru yang kedua, bicara tentang ketulusan. Kalau Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin yang adalah jumlahnya lebih banyak, apakah berarti tidak perlu kasih yang tulus dalam memberi persembahan kepada Tuhan? Apakah Tuhan mengabaikan kasih yang tulus dalam memberi persembahan? Tentu tidak. Jadi janda miskin ini dengan berani memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena pasti didorong oleh kasihnya yang tulus kepada Tuhan di dalam hatinya yang terdalam. Namun kasih yang tulus adalah sebuah kata sifat yang sangat abstrak, tak terlihat dengan kasat mata, dan sulit diukur. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak membicarakan kasih yang tulus di dalam hati, tetapi kasih itu dinyatakan dalam wujud yang nyata yang terpancar dari pemberian secara keseluruhan yang Dia persembahkan. Kasih yang tulus tak akan pernah ada sampai terwujud dalam pengorbanan yang nyata. Dengan demikian kasih yang tulus tidak diukur semata-mata dari jumlah yang kita berikan, tetapi seberapa besar pengorbanan yang kita rasakan ketika memberi. Inilah yang dilakukan oleh janda miskin ini. Kasih yang tulus kepada Tuhan membuat ia memberi dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena itu, memberi dengan kasih yang tulus adalah memberi sampai terluka, istilahnya demikian. Orang Jawa bilang kroso. Nah, apakah persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan masih disertai dengan pengorbanan yang dalam? Apakah kita memberi sampai terluka? Ataukah kita memberi tanpa merasa apa-apa? Ironisnya, justru banyak orang Kristen yang memberi dengan berlindung di balik kasih yang tulus dalam pengertian yang salah. Banyak orang Kristen memberi persembahan sekedarnya atau ala kadarnya dengan alasan asal memberi dengan kasih yang tulus, jumlah tak penting. Kalau kita berkaca dari persembahan janda miskin ini, jelas itu adalah konsep yang salah. Kadang-kadang karena kita pelit memberi, tidak mau berkorban dan terluka, lalu kita memakai alasan yang penting tulus. Tuhan menginginkan kita memberi dengan pengorbanan. 2000 tahun yang lalu, sosok yang memuji janda miskin ini melakukan hal yang jauh lebih besar. Dia tidak saja mengorbankan apa yang ia miliki demi kasihnya yang tulus kepada manusia, ia rela mengorbankan nyawa di atas kayu salib dan rela kehilangan segalanya untuk janda miskin itu dan untuk kita semua pada hari ini. Layaklah
dia mendapat persembahan yang terbaik atas hidup kita. Inilah firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karyamu, untuk pengorbananmu, untuk pemberianmu, yaitu dirimu kepada kami. Kami diingatkan melalui peristiwa janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Kami diingatkan akan kasih Tuhan kepada kami. Untuk kami juga belajar mengasihi Tuhan dengan tulus. Melalui persembahan-persembahan yang kami persiapkan sebaik-baiknya. Persembahan yang kami berikan dengan motivasi yang benar. Dengan menyadari segala berkat yang kami terima adalah darimu Tuhan. Milikmu dan untuk kemuliaan namamu. Ajar kami, bimbing kami Tuhan. Menggunakan setiap berkat yang kau curahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap usaha jemaat Tuhan, umat Tuhan, supaya dengan berkat-berkat itu mereka memuliakan namamu Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan boleh diluaskan, boleh dilancarkan, nama Tuhan dimuliakan. Secara khusus kami berdoa, memohonkan berkat pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan atas seluruh umat Tuhan. Kesehatan, pertolongan, dan perlindungan daripadamu. Yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang berduka engkau hiburkan. Yang bergumul engkau beri jalan keluar, sehingga ada pertolongan dan ada jalan keluar bagi setiap pergumulan masalah jemaat-Mu Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.